Oke, Ibu Lucy, selamat pagi Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami, untuk boleh bertanya-tanya mengenai SDM di Yayasan Ibu. Jadi semoga nanti melalui pertanyaan-pertanyaan kami ini juga boleh menjadi ilmu, boleh menjadi bekal buat kami juga, apalagi sekarang kami sedang pendidikan, manajemen pendidikan ini, jadi kami bisa memiliki wawasan yang lebih lagi. Uh, Silahkan. Ibu, ini saya mulai aja Bu dari yang pertanyaan pertama. Mungkin saya langsung bacakan saja ya Bu. Jadi yang pertanyaan pertama itu di Yayasan Tarakanita ini, bagaimana strategi yang dilakukan oleh yayasan dalam merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kebutuhan tenaga kependidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, baik. Strategi yang dilakukan biasanya kalau bahasanya SDM, bahasanya HR itu dengan manpower planning gitu ya. Dengan manpower planning itu kita berupaya bagaimana menempatkan seseorang, ya, orang yang tepat pada posisi yang tepat gitu kan. Nah, fungsinya di situ. Nah, bagaimana cara manpower planning ini dilakukan? Manpower planning ini kan bermacam-macam ya, tidak hanya untuk kebutuhan rekrutmen karyawan baru, tetapi juga manpower planning untuk kebutuhan posisi jabatan tertentu. Nah, itu maka kita petakan itu secara umum keseluruhan yang besarnya itu. Ketika kita ada jabatan tertentu yang kosong, nah pasti kan kita juga memetakan eh, apa kualifikasi yang dibutuhkan pada jabatan tertentu. Kemudian kita juga melihat orang kandidat-kandidat mana yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Nah, kemudian kita lakukan seleksi. Nah, ketika ini kita promosikan, katakanlah, maka jabatan yang berikutnya kan menjadi kosong nih. Nah, kita juga mesti memenuhi. Nah, memenuhinya dengan apa? Tadi misalkan mesti hire, artinya rekrut orang baru, kalau karyawan baru, nah itu baru kita lakukan pemetaan pada umumnya. Biasanya seperti itu. Kalau pemetaan karyawan baru secara umum, seperti kalau sekolah itu kan kebutuhannya pada tahun ajaran baru nih, butuh guru A, B, C, D karena ada yang keluar, karena ada yang pensiun. Nah, itu biasanya unit sekolah melakukan pemetaan di awal semester 2 seperti ini. Misalkan sekarang Maret nih, Maret ini biasanya kami sudah melakukan proses pemetaan di unit sekolah. Kemudian ketika pemetaan itu sudah dibuat, kemudian kantor wilayah melihat lagi, mencermati lagi kebutuhannya. Apabila dari kebutuhan-kebutuhan itu bisa diisi oleh orang-orang internal dari guru yang lain, misalkan self job di sini mengajar olahraga tetapi kurang jam, maka bisa mengajar olahraga di unit lain. Nah, itu kita kita upayakan seperti itu dulu. Nah, ketika kebutuhan itu kurang, baru kita lakukan rekrutmen dari kandidat eh, luar. Nah, seperti itu kurang lebih prosesnya, Bumi. Untuk terkait proses perencanaan ini, Bu, apakah ada sesuatu yang menjadi pertimbangan utama dalam proses merencanakan si tenaga pendidik sama si tenaga kependidikan ini? Yang menjadi pertimbangan utama tentu saja kompetensi. Ya. Ya, kompetensi selain kompetensi ya nilai, ya value. Nah, dua dua hal itu. Karena kompetensi yang dimaksud itu adalah karena kita kan sudah memiliki apa manajemen SDM itu berbasis kompetensi. Jadi kita ada persyaratan khusus harus memiliki kompetensi A, B, C, D. Nah, mulai dari kompetensi inti bagaimana itu mengenai integritasnya, bagaimana mengenai customer care-nya, bagaimana interpersonal relationship-nya. Nah, itu kan ada kriteria-kriteria tertentu yang dipersyaratkan sebagai karyawan Tarakanita. Itu ya. Nah, selain itu, ya, itu tentu saja bisa kita lihat dari proses seleksi, terutama di proses interview itu dilakukannya. Gitu. Selain itu, ya bagaimana personality yang bersangkutan. Personality di sini, ya nilai-nilai atau value-value yang bersangkutan itu apakah sesuai dengan cocok nggak, relate nggak dengan nilai lembaga. Nah, itu yang dilakukan. Oh. Selanjutnya ini saya mau bertanya mengenai apa sih penerimaan
tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang baru. Nah, kalau misalkan di yayasan ini Bu, ada nggak ya Bu strategi untuk menarik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk bergabung dengan yayasan ini? Oke. Jadi em, sebagian besar memang kalau open recruitment itu untuk semua kalangan gitu ya, semua kalangan itu artinya baik baru fresh graduate ataupun yang sudah berpengalaman atau sudah mungkin profesional lah ya di lembaga lain. Nah, ada job-job tertentu yang memang kita juga hire tenaga profesional, tetapi itu sangat terbatas. Itu biasanya bukan bukan untuk di keguruan. Kalau keguruan biasanya kita memang ambil tadi dengan open recruitment biasa, tetapi yang profesional dari lembaga tertentu itu misalkan untuk programmer atau untuk arsitek. Nah, teknik sipil, pengawas bangunan. Nah, itu namanya nanti dengan kontrak profesional tertentu. Jadi ini tidak melalui jenjang karir path dari mulai karyawan baru kemudian nanti menjadi karyawan tetap. Nah, itu tidak. Nah, tetapi kalau proses secara keseluruhan pada umumnya itu tadi mulai mulai dari nol, mulai dari karyawan baru bagaimana. Nah, itu open recruitment biasa. Tidak untuk posisi jabatan tertentu, misalkan kepala sekolah nih, kepala sekolah kita pasti dari internal, tidak hire dari sekolah lain yang tiba-tiba menjadi kepala sekolah di unit tertentu. Nah, itu sampai saat ini belum untuk di fungsi core pendidikannya kita belum. Wah, oke Bu, melanjut melanjut pertanyaan ini ya Bu. Jadi Ya. kalau di yayasan ini Bu kayak ada nggak ya tips atau strateginya biar misalkan nih orang-orang hebat yang kompeten, yang punya nilai yang sama, biar mereka tertarik untuk join sama yayasan kita gitu Bu. Ya, tentu saja yang kita harapkan demikian ya. Meskipun tadi prosesnya sama, open recruitment terbuka untuk semua, kita pasti harapannya ya memang yang bergabung itu adalah yang apa berkualitas, sudah terbukti kualitasnya, nah, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu saja dengan setelah kita gali, kemudian dari hasil seleksi kok ternyata sesuai nih dengan syarat-syarat atau ketentuan atau standar sebagai karyawan wanita, ya kemudian kita sampaikan hak dan kewajibannya, benefit-benefit apa sih yang diterima kalau di Yayasan Tarakanita. Itu salah satunya cara menarik, tetapi bukan benefit di sini bukan melulu tentang finansial ya, bukan melulu tentang finansial, tetapi bagaimana juga fasilitas-fasilitas yang lain gitu. Berarti Begitu, kayak Mbak. kalau semisal nih orang-orang lihat, oh di Tarakan itu orang-orangnya sejahtera gitu ya. Kalau misalkan kayak dilihat orang itu sejahtera, kayaknya di Yayasan Tarikan kita nih udah sejahtera, nilainya bagus, kayaknya oke masuk kerja di situ gitu kali ya Bu. Ya, yang diharapkan demikian, tetapi kadang kan kata sejahtera ini bias ya. Ya. Kata sejahtera ini tidak identik dengan salary tinggi loh, Mbak ya. Nah, ini ini mesti digarisbawahi karena kan tentu saja kalau lembaga pendidikan ini ada leveling tertentu, tentu saja memiliki competitiveness ya dengan industri ya. Industri pendidikan dengan industri yang lain itu eh, tidak sama gitu. Ya benar Bu. Mm-mm. Ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, mengenai seleksi tenaga pendidik sama tenaga kependidikan di yayasan ini, itu prosesnya seperti apa Bu? Jadi baik proses dari internal ataupun proses eksternal yang tadi. Mm-mm. Ya. Kalau proses eksternal dulu ya, proses kita ambil dari luar, katakanlah open recruitment dari yang fresh graduate ataupun berpengalaman, itu ada beberapa tahap seleksi yang dilakukan. Yang pertama tentu saja administrasi. Nah, administrasi ini kan basic recruitment banget ya, mengenai linearitas jurusan, IPK, kampus mana, bagaimana apa pengalaman organisasi dan pengalaman kerja dan sebagainya, itu basic recruitment. Kemudian setelah itu ada juga tes kepribadian yang dilakukan. Selain tes kepribadian, tes kognitif,
Kemudian tes praktek kerja tentu saja sesuai dengan fungsinya. Kalau guru ya misalnya mengajar, kalau administrasi ya praktek komputer katakan, kan. Nah, setelah itu proses interview. Nah, interview ini menggali sungguh dari latar belakang selain tadi yang tertulis dari administrasi, ya kita cross check, kita cari evidence-evidence mana yang dari pengalaman yang bersangkutan yang sesuai dengan kriteria kita. Itu kalau dari luar gitu ya. Kalau dari internal itu biasanya seleksi itu yang dimaksudkan adalah yang pertama ketika mau pengangkatan karyawan tetap. Ya, karyawan tetap di Yayasan Margareta itu kan juga merupakan proses seleksi. Nah, di situ kita baru melihat sungguh mana karyawan yang mungkin pekerjaannya oke, tetapi benar nggak sevisi dengan Margareta. Bagaimana nilai-nilainya? Nah, di situ ada berbagai proses tes juga. Selain tes, dilakukan pembinaan dulu. Ada beberapa pembinaan tentang spiritualitas, tentang eh, karakter-karakter wanita, aturan, kebijakan aturan. Nah, kemudian dilakukan tes. Nah, selain itu juga praktek diuji lagi, kemudian kesehatan juga diuji lagi, psikotesnya pun juga lebih dalam diuji lagi di situ. Itu proses internal menjadi kandidat apa karyawan tetap. Nah, kemudian kalau proses internal seleksi dalam arti memenuhi posisi jabatan atau fungsi tertentu, nah itu eh, para kanita memiliki para kanita assessment center. Assessment center ini adalah lembaga yang melakukan tes bagaimana kompetensi masing-masing karyawan. Nah, dari fit and proper test yang dilakukan oleh para kanita assessment center, nah di situ biasanya muncullah ini direkomendasikan atau tidak untuk jabatan tertentu di situ. Selain juga berdasarkan dengan penilaian kinerja. Nah, semuanya itu tadi juga berdasarkan penilaian kinerja itu sangat penting. Gitu, Tumen. Bu, terkait yang tadi dari Mm-mm. misalkan nih gurunya baru masuk sama jadi guru tetap, itu Mm-mm. prosesnya sama Bu, dari baru masuk sampai tetap itu Oh iya, itu kurang lebih 3 tahun. Mm-mm. Jadi juga ya. ya, Mhm. 2 tahun menjadi karyawan purna waktu itu di setelah 2 tahun baru kita melakukan proses proses eh, seleksi menjadi karyawan. Kalau lancar lulus semuanya 3 tahun itu sudah jelas statusnya karyawan tetap atau tidak. Gitu. Oh iya Bu, terkait si Mm-mm. yang tadi yang saya Ibu sampaikan itu kan kalau misalkan mau masuk karyawan tetap itu ada Mm-mm. tes fisik atau MCU, ada ada Mm-mm. tes psik juga. Nah kalau kayak Mm-mm. MCU psikotes ini Bu, waktu di awal masuk itu nggak ada Bu, apakah setelah mau jadi karyawan tetap baru ada tesnya Mm-mm. atau bagaimana? Ya, betul. Nah, untuk psikotes di awal masuk kita gunakan tes kepribadian, hanya tes kepribadian. Jadi tidak sedetail psikotes ya dari lembaga psikologi tertentu. Kemudian MCU memang tidak kita lakukan di awal masuk. Itu. Karena apa? Ya, ini kembali lagi terkait dengan pembiayaan ya. MCU tidak kalau kita bebankan ke lembaga tentu saja ini menjadi berat buat lembaga kalau untuk semua kandidat yang kita ya MCU kan gitu kan. Tapi kalau kita bebankan kepada kandidat tentu saja bisa jadi mereka yang keberatan belum juga masuk tetapi sudah diminta medical check up gitu. Maka kita lakukan screeningnya ya di pengangkatan karyawan tetap. Tetapi screening awal dari hasil interview tetap dilakukan. Misalkan tetap kita tanyakan apakah memiliki riwayat penyakit tertentu, kemudian apakah ada yang sampai saat ini masih proses terapi, bagaimana fisiknya, itu tetap tetap kita lakukan, tetapi memang tidak dengan medical check up dari rumah sakit tertentu, begitu. Iya Bu. Eh, Selanjutnya Bu mengenai proses seleksi tadi itu, bagaimana yayasan memastikan bahwa proses seleksi internal ataupun eksternal itu sudah dilakukan secara objektif dan adil Bu? Ya, cara memastikannya ketika proses seleksi itu tidak dilakukan tunggal oleh Biro SDM.
Itu untuk menjaga objektivitas. Jadi Biro SDM memang memfasilitasi proses rekrutmen, tetapi kita libatkan fungsi tertentu yang terkait dengan tenaga yang kita butuhkan. Misalkan kalau guru itu pasti kita melibatkan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini beragam, bisa divisi pendidikan, bisa kepala jenjang. Kalau di Tarakanita ada istilahnya kepala jenjang tertentu, misalkan SD, SMP, SMA, nah itu ada leveling yang tertentu. Atau juga bisa kepala sekolah ketika tes praktek mengajar itu juga kita libatkan. Nah, itu untuk menjaga objektivitas. Nah, demikian juga misalkan fungsi lain, kita butuh tata usaha untuk fungsi keuangan atau administrasi untuk fungsi apa programmer misalkan. Nah, itu kita libatkan biro-biro terkait, biro keuangan, biro dari biro umum itu untuk ikut eh, proses seleksi gitu. Berarti tidak satu orang saja yang. Iya, betul. Enggak. Oke, Bu. Dalam proses seleksi mungkin yang selama ini sudah dilakukan oleh yayasan ini, ada nggak ya Bu tantangan yang pernah dihadapi? Tantangan yang pernah dihadapi tentu saja ada. Tantangannya apa? Yang pertama, terbatasnya kandidat untuk jurusan tertentu. Itu juga menjadi tantangan, gitu ya. Karena kalau keguruan itu kan tidak semua universitas itu memiliki fakultas yang lengkap. Nah, itu juga kadang-kala menjadi tantangan karena kalau kandidatnya terbatas kan artinya kita juga sulit untuk melakukan seleksi. Mau seleksi gimana calonnya cuma satu ya kemungkinan besar itu diterima. Nah, misalkan seperti itu menjadi akhirnya apa dampaknya ya sudah kita tidak bisa memilih. Nah, akhirnya kualitas pun juga pasti terganggu ya karena nggak ada kandidat lain yang dipilih untuk jurusan tertentu gitu apa fakultas-fakultas tertentu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua ya dari kualitas proses rekrutmen itu sendiri gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kadangkala eh, mungkin secara tertulis, secara nilai dia bagus nih ketika seleksi gitu ya. Bahkan ketika tes praktek dilakukan pun bagus. Di interview pun saat itu eviden-eviden yang dimunculkan bagus. Nah, tetapi bagaimana terkait dengan soft skill, mungkin terkait pengelolaan emosi, pengelolaan kelas, integritas. Nah, itu kan biasanya muncul dalam rentang waktu yang tidak bisa dilihat pada saat proses seleksi. Nah, itu biasanya muncul di situ yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Gitu tantangannya. Makanya tadi prosesnya 3 tahun ya Bu, biar jadi karyawan. Iya, betul. Terkait yang tadi misalkan kandidatnya terbatas itu Bu. Jadi kalau misalkan yayasan nih sudah kekurangan guru, tetapi ternyata yang mendaftar itu terbatas dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah kalau seperti itu si kandidatnya tetap kita ambil atau enggak diambil Bu? Eh, ada beberapa hal. Misalkan tidak, kita kemudian kita lihat sumber daya internal yang ada. Nah, kalau kita kembalikan sumber daya yang internal yang ada, apakah bisa dipenuhi tanpa mengambil baru gitu. Misalkan dengan tukar jam mengajar. Karena kan biasanya seorang guru itu tidak hanya mahir dalam fakultas tertentu. Kita kan misalkan katakan IPS. IPS itu kan ranahnya banyak. Dia bisa sejarah, bisa ekonomi. Kalau sejarah itu bisa misalkan yang susah adalah PKN. Oke, kita PKN ini susah. Kita bisa ambilkan dari mana sih? Dari Fakultas Sejarah. Nah, seperti itu. Jadi kita kita cari linearitas apa fakultas-fakultas tertentu yang sekiranya dari dasar keilmuannya itu masih relevan. Itu biasanya solusinya. Kalau terbatas dan sangat sangat ini apa nggak ada dan butuh sangat ya mau nggak mau kita ambil itu tetapi kita sampaikan kepada kepala sekolah. Ya, resikonya A, B, C, D, kepala sekolah juga mesti bersedia untuk melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan. Kalau misalkan kekurangannya dalam hal A, B, C, D, itu. Nah, selagi itu dalam proses katakan 1 tahun karyawan purna waktu, ya itu sembari dilakukan pembinaan. Gitu. Kalau dalam pembinaan ini gagal, ya karena memang kualitasnya kurang gitu dari awal ya, gambling juga. Kalau dalam pembinaan ini
gagal ya sudah kita tidak akan lanjut tahun berikutnya. Begitu. Nah, selanjutnya Bu mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Kalau di yayasan ini, eh, bagaimana yayasan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan SDM baik di tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan? Ya, jadi kalau pelatihan dan pengembangan itu diidentifikasi oleh kepala unit, dalam hal ini adalah kepala sekolah gitu ya. Jadi setiap tahun kepala sekolah juga sudah melakukan pemetaan guru ABCD, yang kepala sekolah juga mesti sudah memiliki data kompetensi A ini apa, kompetensi B ini apa, kompetensi C ini apa, kurangnya di mana. Nah, para kanita mengadopsi manajemen berbasis kompetensi. Artinya kompetensi ini yang menjadi fokus pengembangan kita. Jadi kita tidak melulu melihat, aduh kurangnya dia apa sih, bagaimana kurangnya ini agar ditingkatkan. Nah, kalau menggarap kurangnya terus, kita tidak kita akan lelah, kehabisan tenaga untuk memenuhi kekurangannya. Tetapi coba kita lihat dengan kekurangannya dia seperti ini, kompetensinya dia yang lain apa sih sebenarnya yang bisa dikembangkan. Nah, ini kemudian yang dilihat dijadikan rujukan untuk melakukan pengembangan tahap berikutnya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari pemetaan-pemetaan kebutuhan itu dilakukanlah proses rencana pengembangan bagi karyawan-karyawan tersebut. Itu ya dicocokkan dengan program-program pengembangan yang ada yang sudah disusun unit sekolah pada program kerja. Berarti di sekolah ini juga yayasan memiliki program pelatihan dan pengembangan ya, Bu? Ada. Apakah Bu dari program pengembangan dan pelatihan itu apakah ada yang memang diwajibkan untuk diikuti atau tidak? Ya, ada dua hal, ada yang wajib, tentu saja ada yang tidak. Ya, wajib itu program-program tertentu, program umum, pembinaan karyawan secara umum, misalkan seperti retret, rekoleksi, itu pembinaan karyawan umum itu memang wajib diikuti. Kemudian dari program tertentu, misalkan untuk ini pengembangan untuk karyawan 0 sampai 1 tahun yang wajib diikuti karena memang dasar basic banget yang mesti dikuasai sebagai karyawan itu dan itu wajib diikuti. Tetapi juga ada program pengembangan yang sifatnya pilihan, misalkan eh, partnernya SDM Tarakanita Learning Center ini membuka kelas pelatihan di tanggal sekian kita membuka mengenai Canva, katakanlah siapa yang berminat silahkan daftar. Nah itu juga itu tidak wajib untuk diikuti, tetapi berdasarkan kebutuhan dari setiap karya. Itu gitu. Terkait dengan pelatihan dan pengembangan ini, Bu, Mhm. apakah atau bagaimana yayasan melakukan efektivitas program pelatihan yang diberikan ini? Ya, eh, efektivitas ini kan banyak ini ya, banyak apa definisinya gitu ya. Efektivitas dalam hal pelatihannya itu sendiri, efektivitas dalam hal berkaitan dengan efisiensi biaya, atau efektivitas dalam hal implementasi, mengimplementasikan hasil pelatihan dan pengembangannya. Nah, itu kan hal yang berbeda gitu ya. Kalau untuk efektivitas pelatihan dan pengembangan tentu saja dari awal mesti ketika program kerja itu kepala sekolah menyusun rencana-rencana pengembangan itu yang memang sudah sesuai dengan yang diprogramkan gitu. Jadi tidak nambah lagi karena apa lembaga tertentu mengundang apa terus ikut semuanya ke sana. Nah, itu juga tidak yang demikian, tetapi memang yang sungguh sudah direncanakan. Itu untuk menjaga efektivitas di situ. Itu juga itu pula untuk menjaga efektivitas dalam hal efisiensi biaya di situ agar bisa terkendali. Nah, kemudian berkaitan dengan efektivitas, apakah pengembangan yang dilakukan itu memang sungguh meningkatkan kompetensinya? Apakah memang sungguh bisa diimplementasikan dalam pembelajaran katakanlah? Nah, itu yang mesti digarap dan juga saat ini juga masih menjadi PR, masih menjadi strategi. Karena apa? Pelatihan mungkin oke, pelatihannya bagus,
mengikuti in-class training. Nah, tetapi penjaminan bahwa setelah pelatihan itu diimplementasikan dalam pekerjaan, nah itu perlu monitoring dan supervisi. Ya, kalau mengenai jumlah pelatihan yang diikuti itu pasti terpenuhi, jumlah jamnya pasti terpenuhi. Tetapi apakah memang sungguh mengubah kompetensinya, apakah sungguh dilakukan di kelas, nah itu perlu monitoring dan supervisi. Gitu. Ya, benar ya Bu. Cara lebih banyak, tapi apakah memang ada hasilnya atau Nah, itu betul. gitu ya Bu? Itu yang menjadi PR. Jangan sampai sia-sia yang sudah dilakukan, gitu kan? Iya benar Bu. Oke Bu, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Bu. Mm-mm. Ah, apakah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di yayasan ini bisa mengikuti pelatihan atau pengembangan karir secara mandiri Bu? Ya, itu sangat terbuka. Ya, yayasan sangat terbuka, bahkan justru mensupport apabila karyawan melakukan pengembangan secara mandiri, gitu ya. Pengembangan secara mandiri itu tentu saja tetap dalam koridor izin. Ya, misalkan ingin studi lanjut dengan biaya sendiri, nah itu kan karena ada yang di biaya lembaga, ada yang biaya sendiri. Nah itu tetap dengan izin. Itu artinya apa? Jika sewaktu-waktu, karena kan pasti sewaktu-waktu ada tertentu untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, seperti itu sudah sudah dalam konteks memang sudah diizinkan kok. Nah, seperti itu. Kalau pengembangan yang lain-lain, selama itu memang relevan dengan profesionalitas kerjanya, nah itu sangat disupport dan itu sangat terbuka. Berarti yayasan sangat mendukung ya Iya, uh, betul. kalau mau mengembangkan dirinya. Oke Bu, mungkin segitu saja Bu pertanyaan dari saya. Uh, Terima kasih ya Bu untuk waktu dan kesempatannya. Saya boleh nanya-nanya, Sama-sama. banyak pemahaman, banyak ilmu dari yayasan ini Bu. Ya, Oke, Bu. terima kasih.